Reklame merupakan suatu alat media untuk mempromosikan dan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah diklik channel ini dan jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih. Materi kita hari ini adalah SBDP dan PPKN. Untuk SBDP, kita akan membahas ciri-ciri reklame. Untuk PPKN, kita akan membahas keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Sekarang kita perhatikan teks ini ya. Kita bacakan sama-sama. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut. Sebelum lanjut, kita ingatkan dulu ya tentang reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Tujuan kita buat reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame ini dapat berupa poster, spanduk, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Kita bahas satu-satu pengertiannya ya. Poster adalah sebuah media informasi berisi teks, gambar, atau gabungan keduanya yang bertujuan untuk menyampaikan penawaran, pemberitahuan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya berukuran besar. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya propaganda, slogan, ataupun berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya membentang di tepi jalan yang berisi teks berwarna serta bergambar. Selebaran atau pamflet. Ini adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau seperempat sehingga terlihat lebih kecil. Logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa yang memiliki arti tertentu. Biasanya mewakili suatu arti dari sebuah perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya. Membutuhkan suatu yang singkat dan mudah diingat. Baliho adalah media promosi yang memiliki unsur memberitahu informasi, event, atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yang digunakan untuk mengiklankan produk baru. Biasanya baliho diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan dengan ukuran yang besar. Pernah melihat baliho kan di jalan-jalan? Embalase adalah reklame yang kita temui pada pembungkus atau kemasan dari suatu produk yang diperjualbelikan. Setelah kita tahu tentang pengertian dari masing-masing reklame visual tersebut, sekarang kita perhatikan reklame visual ini ya. Apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Iya, kita dapat mengamati reklame ini berupa gambar yang menarik serta tulisan. Nah, pernahkah kamu melihat reklame ini di sekitarmu? Tentu pernah ya. Bisakah kamu menyebutkan ciri-ciri dari sebuah reklame? Ayo kita bahas. Ciri-ciri reklame yang baik dan benar. Yang pertama itu mencolok. Suatu reklame harus kelihatan mencolok supaya mudah untuk dilihat oleh khalayak ramai. Agar terlihat mencolok, maka kita harus memiliki ukuran, penempatan, warna, tulisan, dan gambar yang mencolok. Kedua, jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti. Nah, kalimat yang digunakan pada reklame harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. 3. Reklame harus menarik. Reklame yang kita buat, kita harus memperhatikan warna, ukuran, bentuk, dan warna yang mencolok. Keempat, jujur. Reklame yang baik harus memuat pesan yang benar dan jujur serta tidak mengada-ngada. 5. Dilakukan berulang-ulang.
Hendaknya sebuah reklame dipasang berulang-ulang pada media cetak maupun elektronik. Jika hanya satu kali dipasang, belum tentu semua orang dapat melihat atau mendengarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reklame menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan informasi tentang suatu kegiatan. Kita lanjutkan untuk materi PPKN, yaitu keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kamu tentang cerita pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN? Iya, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Iya, tentu kamu menemukan berbagai keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Mulai dari usaha perdagangan, kerajinan, makanan, penjual minuman, tukang bakso, tukang potong rambut, dan lain sebagainya. Usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Tahukah kamu apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah taraf atau tingkat ekonomi yang berbeda-beda yang terlihat dari beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap usaha yang dilakukan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya keberagaman ekonomi, tentu kita mendapatkan manfaat dan keuntungan. Hal yang bisa kita rasakan adalah kita lebih mudah menemukan produk atau jasa yang kita cari. Juga kebutuhan kita terpenuhi, baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan harian kita. Dan kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Benar atau tidak? Dan hal yang paling penting lagi adalah ekonomi masyarakat itu terbantu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reklame merupakan suatu alat atau media untuk mempromosikan dan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu reklame harus mencolok, jelas, singkat, dan mudah dimengerti, menarik, jujur, dan dilakukan berulang-ulang. Untuk PPKN, setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi yang beragam akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Dengan keberagaman ekonomi, maka kita tidak boleh bersikap menghina ataupun merendahkan orang lain. Sikap yang harus kita miliki adalah saling menghargai dan saling kerjasama. Untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya, tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.